Pertama, teori berdasarkan sejarah agama, di mana pada tanggal 25 Desember telah tercatat di dalam kalender Pilo Calian pada tahun 354 yang disusun oleh Furius Dionysius Philocalus yang adalah seorang kaligrafer Romawi pada abad ke-4. Di dalam dokumen tersebut telah tercatat daftar para martir Depositio Martyrum yang menyatakan bahwa Kristus lahir pada tanggal 25 Desember dalam tanda kutip 8 kalan Natus Christus in Bethlehem Lode. Tanggal tersebut dipilih untuk menggantikan perayaan pagan Dies Natalis Solis Invicti atau hari kelahiran matahari tak terkalahkan yang ditetapkan oleh Kaisar Aurelius pada tahun 274 Masehi. Para pendukung teori ini pun beranggapan bahwa perayaan tanggal 6 Januari belum ada di Roma sebelum pengadopsian tanggal 25 Desember. Mungkin perayaan tersebut hanya ditambahkan karena belum termasuk di dalam Chronographus Anni. Jadi, ada teori lain yang menyebutkan bahwa tanggal tersebut dipilih sebagai simbol Yesus Sang Matahari Kebenaran di dalam Maleakhi bab 4 ayat 2 yang datang untuk membawa terang di masa gelap atau winter solstice. Jadi perayaan Natal bukanlah adopsi tradisi kafir, melainkan respons untuk menegaskan iman Kristen. Teori perhitungan. Sejumlah ahli berpendapat bahwa teori sejarah agama gagal memberikan penjelasan tentang keberadaan tanggal 6 Januari sebagai perayaan kelahiran Yesus yang juga dirayakan oleh gereja-gereja ortodoks sampai saat ini. Maka muncullah teori berdasarkan perhitungan. Menurut teori ini, jika Yesus mati pada tanggal 25 Maret, maka tanggal itu harus menjadi saat di mana ia dikandung. Yang ditetapkan terlebih dahulu adalah saat Yesus dikandung, itulah tanggal 28 Maret. Lalu teori ini membuat perhitungan maju. Sebelum sesudah 25 Maret haruslah menjadi tanggal kelahiran Yesus, yakni tanggal 25 Desember. Teori ini mampu menjelaskan keberadaan dua tanggal perayaan kelahiran Yesus, yakni 25 Desember dan 6 Januari. Tapi sayangnya, teori ini tidak pernah sukses dalam menobatkan mayoritas dari ilmuwan, hipotesa, dan mayoritas berdasarkan agama. Baik teman-teman, setelah tadi kita telah mendengarkan penjelasan teori perhitungan atau komputasi dan teori berdasarkan sejarah agama, sekarang kita akan masuk dan mendengar penjelasan mengenai teori berdasarkan De Solstitis. Tulisan klasik berjudul De Solstitis et Equinoctis, atau yang memiliki judul lebih lengkap De Solstitis et Equinoctis Conceptionis et Nativitatis Domini Nostri Yesu Christi Yohanes Baptista. Tulisan ini membahas hubungan antara peristiwa konsepsi kelahiran Yesus dan Yohanes Pembaptis dengan fenomena alam seperti solstice dan equinox. Karya ini mendukung teori perhitungan yang menempatkan kelahiran dan kematian Yesus pada tanggal yang sama. Di dalam teori ini terdapat 4 poin penting. Dan 4 poin penting itu akan kita bahas bersama. Poin yang pertama ialah tanggal perkandungan dan kematian Yesus. Poin ini menurut De Solstitis,
Yesus dikandung pada 25 Maret atau Spring Equinox, yang juga dianggap sebagai tanggal kematian dari Yesus sendiri. Kelahiran Yesus terjadi 9 bulan kemudian, yaitu pada tanggal 25 Desember atau yang dikenal dengan Winter Solstice. Yang kedua, perkandungan dan kelahiran Yohanes Pembaptis. Yohanes dikandung pada autumnal equinox bulan September setelah pewartaan kepada Zakaria. Kelahirannya terjadi pada Summer Solstice 21 Juni yang dirayakan sebagai hari raya kelahiran Yohanes Pembaptis pada tanggal 24 Juni. Poin yang ketiga, dasar pemikiran Yahudi. Poin ini berbicara mengenai dasar pemikiran Yahudi. Tradisi Yahudi menempatkan kelahiran dan kematian tokoh penting pada tanggal yang sama untuk mencerminkan kehidupan sempurna. Dan masuk pada poin yang keempat atau poin yang terakhir, sumber dan makna liturgis. De Solstitis menggunakan sumber-sumber Alkitab tanpa mengacu pada ritual pegangan. Jadi De Solstitis menggunakan sumber dari kitab suci langsung tanpa adanya ritual-ritual atau sebagai pegangan lainnya. Gereja menetapkan 25 Desember, hari tergelap sepanjang tahun, sebagai perayaan kelahiran Yesus, melambangkan kedatangan terang Kristus sendiri. Jadi kesimpulannya dari teori berdasarkan De Solstitis ini ialah tulisan ini menekankan peran kalender liturgis dan fenomena alam dalam menentukan peristiwa-peristiwa penting kehidupan Yesus dan Yohanes Pembaptis sendiri, serta mendukung penafsiran liturgis dalam penetapan Natal sendiri. Penafsiran dogmatis dan liturgis atas kemunculan Natal. Gereja merayakan terbitnya terang Kristus di dalam dunia tepat pada hari tergelap sepanjang tahun, yakni 25 Desember. Pesta kelahiran Yesus merupakan jawaban liturgis terhadap masalah dogmatis pada saat itu dalam melawan ajaran Arius atau Arianisme. Arius menyangkal kealahan Kristus. Pesta ini menyebarkan iman akan keilahian dari anak yang ada dalam palungan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 11. Situasi pada abad keempat mempengaruhi kemunculan pesta kelahiran Yesus. Situasi yang dimaksud adalah kultus atau penghormatan kepada matahari. Situasi ini juga mempengaruhi penghayatan umat kepada Kristus. Yesus dipandang sebagai pemenuhan nubuat Maleaki tentang surat kebenaran yang akan terbit. Jadi Kristus adalah matahari yang akan terbit, solar kristologi. Pesta Natal muncul saat terjadi kontroversi atau pertentangan tentang pribadi Kristus yang sesungguhnya. Melalui konsili Nikea, gereja merumuskan pengakuan simbol cahaya. Yesus Kristus, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar.